Cuma ngomong gitu doang. Nah karena saya sudah banyak belajar MLM lain, begitu baca marketing plan, saya nggak dijelasin itu saya udah paham. Kalau cuma ngomong ini yang tak tangkep, ini gampang banget, tapi bener nggak? Sesimpel ini karena saya belum pernah ketemu nih marketing plan sesimpel ini. Biasanya itu tanda kutip kayaknya bagus tapi banyak syarat dan ketentuan. Ini kalau benar kayak begini, ini boleh ini. Nah karena saya butuhnya duit, saya nggak banyak tanya produk. Saya cuma nanya produknya ada di Jepang. Terus kata adik saya datang ke pertemuannya. Dia bilang isinya testimoni semua. Kan saya tanya bener nggak marketing plan-nya gitu? Dia jawabnya nggak tahu Ci. Orang sampai setengah 10 malam itu kakak ada bahas marketing plan sama sekali. Loh kok bisa sih baru kali ini saya datang MLM karena nggak bahas marketing plan, malah yang dibahas cuma penyakit. Ibu-ibu semua dan Ci aku merinding, aku mau nangis sih. Dia ada orang mau meninggal, nggak jadi meninggal. Wah produknya ciamik. Adik saya cuma ngomongnya begitu. Tapi karena saya lihat wah ini kalau produk bagus, Jepang, marketing plan bagus. Dari yang saya sudah negatif sama MLM, saya sudah negatif. Saya sudah sempat ke asuransi karena saya pikir MLM tutup melulu. Terus yang waktu itu saya pegang adalah ini Jepangnya buka di sini kan? Karena iya pakai karena kalau kita kan takut dengan dalam tanda kutip orang-orang yang bikin MLM itu cuma hit and run. Ya ini Jepangnya ikut karena pakai namanya Jepang, perusahaan Jepangnya. Wah ini kalau bener luar biasa ini belum pernah ada company Jepang yang bikin MLM. Jadi saya meyakin dari daya negatif, saya meyakinkan diri saya lagi. Akhirnya saya datang dari Bogor ke Lipo itu 3 jam Pak saya naik kereta, karena saya nggak punya uang. Naik kereta saya demi untuk apa? Belajar. Karena kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa ngomong sama orang. Dan di saat tadi saya cerita itu kan, saya sudah ada beberapa kegagalan di MLM. Sampai ketika saya ngetok rumah, orangnya nggak mau bukain itu karena saya ajakin, dia nggak berhasil. Itu Bapak bayangin dari orang-orang yang sedemikian sudah negatif sama saya, hanya saya gedor lagi itu kan nggak gampang Pak. Mau diajak ketemu aja nggak mau. Tapi itu tadi saya datang nggak ngerti apa. Semua waktu saya datang dulu yang bergerak banyak kan justru laki, perempuannya masih sedikit. Perempuannya karena mak-mak yang berumah tangga, mereka cuma jualan-jualan tapi datang ke pertemuan jarang. Nah waktu itu ada satu upline saya kan cowok semua. Satu upline-nya Ardian itu Cijen, cewek, lah itu dia yang dulu bantu saya tiap kali datang. Ini duduk sini apa ya? Saya sendirian nggak ada yang teman. Tapi dari situ saya belajar, saya lihat wah ini produknya unik. Jadi saya harus meyakinkan diri saya dulu bahwa ini memang bagus. Nah begitu saya yakin, wah ini memang unik dari yang lain. Ketika saya ngomong sama orang ditolak kayak apapun, saya nggak mundur. Dan lama-lama kan tambah ketemu sekarang, tambah testimoni ini sekarang kadang-kadang Pak jujur saya sampai bingung. Habis cerita saya tanya minum apa lagi selain itu? Enggak, bener-bener cuma ini doang yang ibu tawarkan. Bisa sembuh ya? Wah ini dahsyat tuh. Itu menambah keyakinan saya, tambah yakin. Nah sekarang pun lebih-lebih lagi saya jalanin 15 tahun MLM, belum pernah saya ketemu kayak di AFC yang ngomong thank you ya. Saya sudah membantu dari sakit, saya sudah berubah hidupnya. Itu yang membuat kayak tadi Pak Alif bilang di saat kita mungkin ada suasana capek, letih, ini mereka ini lagi berjuang. Gimana saya juga harus bantu mereka untuk mereka juga bisa ngerasain kayak saya. Jadi itu yang membuat kita akhirnya motivasi udah beda lagi. Sudah nggak ngomong kalau sekedar uang lagi, tapi ketika lihat orang bisa sembuh, lihat karena hatinya sudah di-set bukan mau duitnya dia Pak. Jadi ketika kita ngomong itu yang saya belajar tulus. Kalau kita tulus, orang juga akan merasa vibrasinya itu beda. Kita bukan mau duitnya dia. Nah ketika kita tulus, orang juga merasa oh ya orang ini memang yuk kita gandengan tangan jalan bareng-bareng. Itu beda ininya. Jadi bukan wah aku mau jual untungku 550.000 per paket. Kalau saya datang dengan cara begitu, saya ngomongnya udah kayak sales pasti. Tapi dengan sekarang saya datang dengan aku tuh mau nolong kamu. Kalau kamu memang belum paham ya oke. Saya gantian, saya ketika ngajak kakak saya dulu guru saya. Dia tinggal di luar negeri,
ketika saya ngajakin dia pasti ngomong, aku di luar negeri nggak mungkin lah MLM itu kan harus ketemu muka, harus ini. Saya bilang sistemnya beda, ini gampang banget sistemnya. Ketika yakinin kakak saya pun juga nggak mudah, itu butuh waktu. Tapi kenapa saya bisa akhirnya yakin? Kakak saya bilang yang bikin saya yakin, kamu itu selama ini nggak pernah pede kalau ngomong. Kan di MLM yang sebelumnya saya jujur belum pernah ketemu MLM yang tiga-tiganya itu produk bagus, company bagus, marketing plan bagus. Saya baru ketemu di AFC, tanpa bermaksud menjelekkan yang sebelumnya ya, tapi yang sebelumnya tuh ada cacat aja, produknya sosok lah, marketing plannya juga kok yang dapat duit cuma ini doang, nggak sih semua dapat duit. Kalau di sini sih saya senang semua dapat duit, dan yang saya lihat fairnya yang persentase terbesar adalah untuk orang yang baru bergerak. Itu yang membuat di sini stabil. Jadi yang kita kan di mana-mana yang sudah berhasil dikasih persentase kecil. Kan yang kayak contoh kita flash di 200 pairing. Itu kan sebenarnya yang flash siapa? Yang hilang. Yang sudah 200 pairing ke atas. Mereka yang